Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Jarod dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Accounting Learning Evaluation akan mempresentasikan mengenai materi prosedur pengembangan tes hasil belajar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Dian Hardianti dengan NIM 7101420187. Kemudian yang kedua ada Aulia Isna Karimah dengan NIM 7101420210, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Zatul Musta'ana dengan NIM 7101420213. Pada pembahasan presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai 3 subbab. Yang pertama yaitu pengertian tes hasil belajar. Kemudian yang kedua yaitu ada prosedur pengembangan tes hasil belajar. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah penyusunan tes dan contoh tabel kisi-kisi. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian tes hasil belajar. Tes hasil belajar merupakan sumber data bagi guru untuk mengetahui seberapakah nilai peserta didik. Kemudian tes hasil belajar juga dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi guru maupun pihak sekolah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai prosedur pengembangan tes hasil belajar. Mengembangkan tes sebagai instrumen asesmen proses dan hasil belajar adalah menyusun alat ukur suatu gejala yang bersifat abstrak, yaitu pemahaman dan penguasaan anak terhadap materi yang berupa seperangkat kompetensi dipersyaratkan. Dan dalam kenyataan di lapangan, sebagian besar tenaga pengajar memang menggunakan teknik tes sebagai upaya untuk mengukur hasil belajar tersebut. Dalam hal ini, apabila alat tidak tersedia untuk keperluan pengukuran, maka guru pengumpul data yang akan mengumpulkan data harus mengembangkan sendiri alat ukur tes hasil belajar dan membakukannya. Adapun prosedur pengembangan tes hasil belajar melibatkan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu identifikasi hasil belajar. Dalam kegiatan ini, hasil belajar harus diidentifikasi bidang studi yang hendak diukur hasil belajarnya. Nah, tujuannya sendiri adalah agar pengajar bisa memahami dan menilai kondisi hasil belajar setiap siswa. Kegiatan yang kedua yaitu deskripsi materi. Materi mengarahkan dalam pengumpulan data dan menjadi acuan kumpulan dalam memahami hasil belajar. Oleh karena data yang dikumpulkan adalah data tentang hasil belajar, maka materi yang dikembangkan adalah yang berhubungan dengan hasil belajar tersebut. Nah, materi ini sangat menentukan dalam pengembangan tes hasil belajar. Data hasil belajar yang ingin dikumpulkan didasarkan pada informasi mengenai hasil belajar sebagaimana sudah dideskripsikan dalam materi, sehingga macam data sangat ditentukan oleh uraian materi tentang hasil belajar yang akan diukur datanya. Selanjutnya adalah kegiatan yang ketiga, yaitu pengembangan spesifikasi. Spesifikasi dikembangkan agar dua atau lebih pengembang atau developer tes hasil belajar menghasilkan tes hasil belajar yang sama kualitasnya. Dengan demikian, pengembangan tes hasil belajar oleh dua orang atau lebih akan memberikan hasil yang sama. Spesifikasi juga memungkinkan satu pengembang tes hasil belajar dapat membuat dua atau lebih perangkat tes hasil belajar yang setara atau ekuivalen, sehingga memungkinkan tes hasil belajar diuji kemampuannya melakukan pengukuran dengan hasil ukur yang relatif stabil dan konsisten atau reliable. Dalam pengembangan spesifikasi yang dikembangkan menyangkut penentuan, yaitu yang pertama adalah bentuk dan jenis tes. Dari cara yang dilakukan, tes hasil belajar dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, tertulis, dan dokumen. Yang kedua yaitu menentukan banyak butir tes hasil belajar. Banyak butir tes hasil belajar harus ditentukan dalam pengembangan spesifikasi. Butir yang ditentukan merupakan sampel dari populasi butir yang jumlahnya tidak terbatas. Dalam sampling, dimanapun butir sampel diambil akan mempunyai karakteristik yang sama. Banyak butir merupakan ukuran sampel yang harus dibuat pada siapapun yang hendak melakukan uji coba kualitas tes hasil belajar.
Yang ketiga yaitu menentukan waktu pengerjaan. Tes hasil belajar dapat dibagi menjadi dua berdasarkan waktu pengerjaannya, yaitu tes kecepatan atau speed test dan tes kemampuan atau power test. Pada tes kecepatan, penilaian kemampuan peserta memperhitungkan kecepatan peserta menyelesaikan soal, sehingga waktu pengerjaannya dibatasi. Sebaliknya, pada tes kemampuan, kecepatan menyelesaikan soal tidak menjadi bagian dari penilaian, sehingga waktu pengerjaan tidak dibatasi. Bila tes yang diujikan merupakan tes kecepatan, maka waktu pengerjaan ditentukan dalam spesifikasi. Yang keempat yaitu menentukan peserta uji coba. Peserta uji coba harus ditentukan dalam spesifikasi agar orang lain dapat memberikan penilaian apakah responden di uji coba dapat diambil sehubungan dengan kegiatan pengumpulan data. Yang kelima yaitu menentukan waktu uji coba. Waktu uji coba harus dituliskan dalam pengembangan instrumen pada keadaan di mana responden bukan peserta uji coba. Waktu uji coba mungkin tidak terlalu penting, namun bila peserta uji coba sekaligus responden penelitian, waktu menjadi sangat penting diinformasikan untuk melihat berapa lama jarak antara waktu uji coba dengan waktu penelitian untuk memperhitungkan seberapa besar kemungkinan masuknya efek belajar dalam pengumpulan data hasil belajar. Selanjutnya adalah menentukan aturan scoring. Aturan scoring harus ditentukan dalam pengembangan spesifikasi. Pengukuran adalah pemberian angka pada objek-objek atau kejadian-kejadian menurut aturan tertentu, dan aturan scoring menjadi aturan mengubah gejala kualitatif menjadi ukuran kuantitatif. Selanjutnya yaitu menentukan kriteria uji coba. Butir-butir tes hasil belajar yang dituliskan sesudah spesifikasi tes dikembangkan harus dilakukan uji coba kualitas agar tes hasil belajar memenuhi syarat sebagai alat ukur. Selanjutnya yaitu menentukan tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional umum atau TIU harus diinformasikan dalam spesifikasi tes hasil belajar. Setelah membahas uraian materi hasil belajar, maka terbentuk konsep dalam pikiran pengumpulan data mengenai konstruksi hasil belajar. Selanjutnya adalah menentukan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional masih berupa konsep yang belum dapat diambil perilaku yang menggambarkan dimilikinya hasil belajar dan karenanya tidak dapat diukur. Untuk keperluan pengukuran, hasil belajar harus dijabarkan dalam tujuan instruksional khusus. Dan yang terakhir adalah menyusun kisi-kisi tes. Kisi-kisi harus merencanakan butir tes hasil belajar dalam jumlah yang banyak. Hal itu perlu dilakukan karena butir yang ditulis akan menganalisis masing-masing butir untuk melihat apakah butir-butir mempunyai karakteristik butir yang baik dan layak digunakan untuk mengukur hasil belajar. Selanjutnya, nomor 4, menuliskan butir-butir tes dan kunci jawaban. Kisi-kisi adalah rancangan sebagai dasar penulisan butir-butir tes. Butir ditulis untuk mengukur variabel dengan berpedoman pada kisi-kisi. Nomor 5 adalah mengumpulkan data uji coba. Mengumpulkan data uji coba dilakukan dengan mengujikan instrumen uji coba tes hasil belajar yang ditulis berdasarkan kisi-kisi. Jawaban siswa peserta uji coba dalam merespon tes hasil belajar uji coba diubah menjadi skor berdasarkan aturan scoring uji coba. Skor selanjutnya menjadi data uji coba hasil belajar. Selanjutnya nomor 6, menguji kualitas tes atau butir dan perangkat. Kegiatan uji coba kualitas merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan alat ukur dalam ilmu alam. Uji kualitas dilakukan untuk menjamin bahwa tes hasil belajar layak sebagai sebuah alat ukur. Setelah berdasarkan uji kualitas, menunjukkan bahwa tes hasil belajar memenuhi syarat, maka tes hasil belajar dapat digunakan untuk mengukur atau mengumpulkan data hasil belajar. Yang ketujuh, melakukan komplikasi. Komplikasi tes adalah menyusul kembali butir setelah uji coba dengan membuang butir yang jelek dan menata butir yang baik. Butir komplikasi adalah butir yang siap digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar. Nomor 3, langkah-langkah penyusunan tes. Yang pertama, menyusun kisi-kisi, tabel spesifikasi tes. 2, menulis butir-butir soal. Kemudian,
melakukan telaah soal tes, yaitu analisis tes secara logis. Nomor 4, melakukan uji coba soal. 5, analisis soal secara empiris. 6, memperbaiki atau merevisi tes. 7, merakit tes. Dan terakhir, melaksanakan tes dan menafsirkan hasil tes. Di sini bisa kita lihat contoh tabel spesifikasi yang terdiri dari aspek yang akan diukur, materi pokok, dan jumlah butir. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok 1. Saya kembalikan lagi ke moderator.